Teratai yang menakjubkan, bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, Sinfa Siang Sutra Teratai, episode 1693. Menuai buah dari benih yang ditabur, menderita atau bahagia diciptakan oleh batin. Dalam menikmati kebahagiaan di alam manusia, tanpa berkah bagaimana bisa menikmatinya? Tanpa menyaksikan penderitaan di alam manusia, biarpun dalam penuh berkah tetapi masih merasa belum cukup. Kenali berkah pada diri sendiri dan tahu berpuas diri. Berkah dan kebahagiaan akan sesuai keinginan dan menetap selalu. Kita menuai buah dari benih yang ditabur. Kaya atau miskin, menderita atau bahagia diciptakan oleh batin. Bersungguh hati untuk menghayati makna yang terkandung di dalam. Dalam menikmati kebahagiaan di alam manusia, tanpa berkah bagaimana bisa menikmatinya? Semua orang menanti, mengharapkan dan memohon, mampu untuk datang ke dunia manusia. Ketika mereka datang ke dunia manusia dengan harapan, mampu membagikan kebahagiaan yang berada di dunia manusia. Akan tetapi, jika diri kita sendiri tidak memiliki berkah, bagaimana kita dapat menikmati kebahagiaan di dunia ini? Dunia ini dipenuhi oleh manusia. Namun, perbedaan antara si kaya dan si miskin sangat lebar. Orang yang kaya memiliki rezeki yang berkelimpahan, sangat banyak menerima berita yang baik. Singkatnya, orang kaya menikmati segalanya. Bagaimana dengan orang miskin? Makan 3 kali sehari pun sulit bagi mereka untuk memperolehnya. Dan perawatan tubuh, tempat yang mereka tinggali biasanya sangat kumuh. Orang yang menderita seperti ini, bagaimana bisa berpikir untuk mengobrol tentang menikmati kesenangan di dunia ini? Oleh karena itu, tanpa berkah, bagaimana bisa menikmatinya? Tidak bisa mendapatkan. Betapapun kerasnya usaha, kerja keras dan pengorbanan, tetapi saja keluarga mereka hidup dalam kemiskinan. Karena hal ini dalam hidup manusia seringkali muncul ketidakseimbangan dalam batin, sehingga dunia tidak bisa benar-benar menjadi aman damai. Ketidakseimbangan ini muncul karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang bisa mendapatkan yang adil dan merata, sehingga tak terhindarkan terjadi berbagai peristiwa atau tragis di dunia. Namun, bagi mereka yang memupuk kebajikan, dalam limpahan kekayaan mereka juga punya kerisauan. Betapa banyak pun harta yang dimiliki, banyak dari mereka yang merasa menderita dan gelisah. Apa yang mereka inginkan bukanlah menikmati kekayaan materi, melainkan cinta dan keharmonisan dalam keluarga. Tetapi sayangnya keharmonisan itu sulit dicapai. Hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri dan lain-lain seringkali dipenuhi dengan berbagai masalah. Meskipun memiliki banyak kekayaan, mereka masih sering mengeluh tentang penderitaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari bahwa ada orang lain di dunia ini yang lebih menderita dari mereka. Menderita karena tak dapat memiliki apa yang mereka inginkan. Ketika melihat penderitaan orang lain, barulah mereka dapat mensyukuri berkah mereka. Tanpa menyaksikan penderitaan di alam manusia, kita akan tetap menderita walau kita kaya raya. Kita akan tetap merasa kekurangan. Kekurangan adalah juga penderitaan. Bila kita memiliki rasa berkecukupan, baru bisa membuka lebar hati kita. Namun, bila merasa kekurangan, maka batin kita senantiasa merasakan ketidakseimbangan. Selalu merasa bahwa saya butuh ini atau itu. Saya tidak bisa bergembira dan merasa tak puas. Sebab kita, biarpun dalam penuh berkah tetapi masih merasa belum cukup. Maka kita sering mengatakan, ayah, mari kita melihat penderitaan orang di dunia. Demikianlah insan suci.
Begitu memasuki pintu suci, harus segera mengikuti pelatihan agar dapat memahami apa yang dilakukan oleh suci. Semua kegiatan harus kalian ikut melakukan. Walaupun kalian adalah orang yang menikmati kebahagiaan di dunia ini, malah kalian semakin perlu datang ke dunia ini untuk melihat penderitaan dari manusia. Kalian barulah bisa mampu merasakan bahwa ternyata saya telah memiliki segala-galanya. Begitu pola pikir kita berubah, perilaku langsung berubah. Rumah tangga kita ternyata adalah sebuah keluarga yang sangat baik. Dengan hanya merubah niat pikiran, maka dengan sendirinya dia adalah orang yang paling beruntung di antara orang banyak. Bahkan ketika melihat orang miskin yang menderita, ini membangkitkan rasa cinta kasih mereka dan mampu bersumbangsi untuk orang yang miskin dan menderita. Orang kaya yang penuh dengan rasa cinta kasih merupakan orang kaya di tengah orang yang kaya. Kebahagiaan seperti ini seperti menikmati kebahagiaan di alam bahagia, hati yang murni dan damai, materi yang berkecukupan dan berlimpah. Bukankah ini merupakan berkah surgawi bagi dunia ini? Jadi bila kita bersukaria dalam kesenangan duniawi, kita harus sangat berpuas diri dan mesti masuk ke dalam kumpulan orang untuk melihat. Maka dalam kekayaan, kehidupan kita bisa menjadi lebih kaya. Ya, inilah di alam manusia. Masih sangat banyak hal-hal yang masih perlu kita lakukan. Semakin kita melakukan akan semakin menyukainya. Melakukannya hingga penuh sukacita dalam Dharma. Ini seperti tahun 2019 di Kaohsiung, terdapat sekelompok besar puluhan komite kehormatan atau rongtong. Mereka benar-benar seperti menikmati kesenangan surga Brahma. Mereka kaya raya dan sulit dihindari. Mereka memiliki tabiat buruk di masa lalu. Namun setelah memasuki suci, segala macam tabiat buruk di masa lalu yang dilakukan dalam kehidupan, dengan cepat mereka dapat mengubahnya menjadi seseorang yang berada dalam berkah, juga menjadi seorang kaya yang berada dalam berkah. Batin mereka bisa menjadi sangat berpuas hati. Bersamaan dengan itu juga memiliki harapan agar masyarakat dapat lebih berbahagia. Agar masyarakat berbahagia, maka semua orang harus mengetahui berkah masing-masing. Berkah berasal dari mana? Mereka bersungguh hati dalam mengajak orang-orang yang sejenis seperti mereka, orang-orang yang leluasa untuk diajak. Mereka memikirkan berbagai cara agar dapat mengajak mereka satu persatu, dan orang yang diajak ia merasa bersyukur. Perasaan setelah saya masuk suci dengan sebelum masuk tidaklah sama. Kondisi batin pun tidak sama. Sebelumnya sangat sibuk pada bisnisnya. Sebelumnya walaupun memiliki sangat banyak harta, namun masih merasa tidak cukup. Masih tetap saja tenggelam dalam kesibukan, selalu melakukan ekspansi bisnis. Namun bagaimanapun tetap saja merasa masih tidak cukup besar, sehingga sangat sibuk pada kesibukan di bisnis ini, hal-hal yang bersentuhan setiap harinya, baik dengan manajer dalam bisnisnya ataupun rumah tangganya. Ada orang yang istrinya atau anaknya merasa tidak puas. Kamu selalu sibuk dalam pekerjaanmu, melalaikan rumah tangganya sehingga menyebabkan anak merasa tidak puas, batin istri yang hampa. Orang yang seperti ini dalam masyarakat jumlahnya sangat banyak. Juga kelompok komite kehormatan rongtong ini, mereka mengharapkan bahwa setiap keluarga jika bisa sama seperti yang telah dilakukan mereka, menerima Buddha Dharma, memahaminya, bergabung dengan suci, memberi perhatian kepada masyarakat. Kondisi batin seperti ini ketika bisnis mereka stabil, batin bahagia tanpa rasa khawatir, memahami Buddha Dharma untuk menghapus kerisauan batin, rasa puas dari kehidupan manusia yang seperti ini. Mereka berharap jika bisa berbagi dengan semua orang sehingga mereka bersungguh hati untuk mengajak orang. Perasaan orang ketika diajak dan bergabung ke dalamnya. Sama halnya orang-orang yang bergabung di tengah kekayaan terdapat Dharma. Di dalam Dharma terdapat perasaan sehingga makhluk yang tercerahkan,
tidak tega melihat penderitaan para makhluk, mengambil tanggung jawab bagaimana agar dapat bersumbangsi, agar masyarakat tetap harmonis. Demikianlah siklus cinta kasih di dunia ini. Melihat sekelompok orang yang berbahagia dan harmonis ini, di tempat ini berbagi kesan dengan master tentang metode yang mereka gunakan untuk mengajak orang, sukacita yang diperoleh dari interaksi semasa proses pengajakan. Seperti kita beberapa hari ini terus-menerus membahas tentang makhluk surgawi yang menikmati kebahagiaan. Makhluk surgawi berada di dalam istana dan menikmati hiburan. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, mereka selalu mengajak orang-orang untuk datang. Ketika orang lain datang, mereka sangat bersyukur. Mereka yang menyambut orang berkata, sangat sukacita, saya mengajakmu dan kamu datang. Orang yang disambut juga bersyukur karena pengajakan kamu kali ini. Saya telah menemukan nilai kehidupan ini. Saya tahu bagaimana cara untuk mengubah pengelolaan bisnis dan kebahagiaan keluarga saya. Saya juga paham. Saya sangat berterima kasih. Saling berterima kasih dan menyemangati satu sama lain. Bersumbangsi untuk masyarakat dan orang-orang yang menderita. Ini adalah berkah surgawi di dunia. Sangat menikmati berkah surgawi ini. Interaksi sesama manusia bukanlah tentang keuntungan dan kerugian. Semua saling menyemangati. Sukacita kebersamaan seperti ini mereka menceritakan kepada master. Mereka mempunyai rencana pada bulan 7 penuh berkah tahun 2019. Mereka ingin mengadakan kegiatan dan merekrut bodhisatwa pada bulan berkah ini. Suasana di tempat pelatihan itu, bagaimana supaya membuat semua orang menghayati dan memahami, menyatukan sumbangsi sedikit demi sedikit, melakukan sesuatu untuk orang-orang yang menderita. Kegiatan mereka kali ini adalah supaya orang lain dapat melihat suci. Apa hal yang dilakukan suci? Ini merupakan rencana yang sangat istimewa. Saya juga sangat sukacita mendengarnya. Jangan melupakan tahun itu. Dengan arah yang sama, mereka merencanakannya sedemikian sehingga semua orang dapat melihat kejadian yang terjadi tahun itu. Tahun berapa yang dimaksud? Tahun 2009. Kaohsiung, pintu banjir besar, bencana besar, dinamakan Topan Morakot. Saat itu bagaimana insan suci menggerakkan relawan? Ada sebidang tanah tandus di Sanlin. Pemerintah memberikan izin kepada suci agar di tempat itu membangun hampir 1.000 rumah permanen. Kita dalam 88 hari menyelesaikan pembangunan ini demi mereka, agar para korban bencana bisa pindah dan tinggal di sana. Kita memberi mereka 88 bingkisan hadiah agar mereka bisa melewati tahun baru Imlek yang bahagia. Kaohsiung, karena sebuah gelombang ini sungguh membawa kembali kenangan yang begitu banyak. Bagaimana membujuk korban bencana dari atas gunung atau suku aborigin mengajak sekelompok penduduk asli ini dari atas gunung agar bersedia turun gunung untuk tinggal. Mengapa kita bisa begitu susah payah mengajak mereka? Karena Topan Morakot membuat seluruh wilayah pegunungan runtuh. Oleh karena berpikir bahwa gunung-gunung itu seharusnya membiarkannya beristirahat panjang dulu. Berharap mereka dari atas gunung semuanya bisa pindah ke bawah gunung, pindah ke kaki gunung, bisa menenangkan kehidupan mereka. Bekerja di bawah gunung, berdagang juga sangat leluasa. Anak-anak bersekolah juga leluasa, menenangkan semua kehidupan keluarga. Oleh karena itu bisa menenangkan batin, menenangkan jasmani, menenangkan kehidupan. Namun orang yang tinggal di pegunungan mereka merasa tidak nyaman untuk pindah ke daratan. Ini tergantung pada bodhisatwa suci kita. Para bodhisatwa Kaohsiung mengambil tanggung jawab ini, naik ke pegunungan dan membujuk mereka berkali-kali, melakukan apapun yang mereka bisa. Mereka menempuh jalan pegunungan yang rusak, jalan yang sulit dan berbahaya untuk dilalui. Mereka berkendara di sepanjang jalan pegunungan.
Demikian mengunjungi mereka berulang kali, memohon kepada mereka sambil menjelaskan alasannya kepada mereka dan berharap mereka bisa datang melihat tempat tinggal yang disediakan. Mereka melakukan ini berulang kali. Saat mereka menceritakan kisah ini, pikiran mereka teringat saat itu usaha keras, kesungguhan hati dan ketulusan mereka. Berharap mereka akan datang untuk menempatinya dan menjalani hidup mereka dengan damai dan aman. Hari itu saya mendengarkan mereka mengingat kenangan mereka. Jangan lupakan tahun itu. Mengingat kembali tahun 2009, saya berkata, saya sangat terharu. Kalian harus membantu semua orang memahami lebih jelas, membangkitkan ingatan semua orang. Ingatkan mereka tentang bencana yang mengerikan itu, bagaimana insan suci memobilisasi cinta kasih semua orang, bahwa berkontribusi dengan cinta kasih itu sangat berharga. Saya berharap supaya membantu semua orang untuk bisa mengenang hal ini. Hidup manusia sangatlah berharga. Kita harus mengingat bagaimana kita berkontribusi untuk orang banyak. Inilah yang mereka lakukan sekarang, agar semua orang bisa memahaminya. Lihat bagaimana uang yang kita kumpulkan digunakan saat itu. Untuk apa uang itu digunakan? Berkah yang diciptakan bagi banyak orang. Semua orang bekerja sama selama waktu itu, datang dari Taiwan bagian selatan, tengah dan utara. Banyak orang Taipei dan Taiwan bagian tengah. Banyak orang pergi ke selatan, ke Kaohsiung dan Pingtung untuk membantu topan Morakot itu. Kaohsiung bisa sangat cepat menenangkan banyak korban bencana dan masyarakat menjadi stabil. Mereka seharusnya datang dari tempat lain bersumbangsih tanpa pamrih, membantu mereka dalam jangka waktu yang panjang. Kita juga harus bersyukur. Dunia manusia harus ada rasa syukur, baru ada dunia manusia yang benar-benar memiliki berkah dan kebahagiaan. Ada orang yang bersedia untuk bersumbangsi saat kita membutuhkannya. Ada orang yang bersedia untuk membantuku. Saya harus sangat bersyukur. Pada masa lalu, satu kali makan atau semangkok nasi sudah bisa membuat orang-orang merasa bersyukur seumur hidup. Di Provinsi Qinghai, gelombang bantuan bencana kita, mereka bisa bersyukur selama lebih dari 20 tahun hingga sekarang. Kali ini, tahun 2019, mereka kembali dilanda musibah dan insan suci kembali ke sana. Mereka bersyukur dan membicarakan masa lalu. Masa lampau 23 tahun yang lalu, tahun 1996, mereka keluarkan sebuah surat tipis dari 23 tahun yang lalu. Pada masa pemberian bantuan, Master menulis sepucuk surat untuk memberkati mereka. Surat ini seperti harta karun, telah disimpan selama lebih dari 20 tahun. Melihat para insan suci, mereka mengatakan, saya mengenal kalian. Orang yang dikatakan kenal oleh orang tersebut mengatakan, saya tak pernah datang kemari. Saya mengenali topi kalian ini, mengenali seragam kalian. Pada lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka relawan adalah seperti ini, demikian dan demikian. Ketulusan hati kalian, cinta kasih kalian, sumbangsi kalian, saya telah menerimanya. Ini adalah seumur hidup yang ingin saya wariskan kepada anak cucu saya. Bukti kesaksian ini, surat ini akan saya simpan agar anak saya memberikan kepada cucu saya untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Harus diberitahukan kepada semuanya. Ini sudah ada beberapa orang yang menyimpan surat ini. Kita bertemu dan melihat orang-orang yang mengatakan, kamu punya surat ini, saya juga punya. Semua orang pun mengeluarkannya. Surat itu di depinya sudah menguning, bekas lipatannya pun sudah mulai rusak. Tapi mereka tetap menyimpannya seperti harta yang sangat berharga. Para relawan dari Kaohsiung memberitahu saya ketika kami mengenang kembali, kami sangat bersyukur. Bersyukur karena begitu banyak orang yang mendedikasikan diri dan bersumbangsi. Dusun Cinta Kasih atau Dusun Taai telah selesai dibangun secara berkesinambungan. Ini membuat seluruh masyarakat cepat menjadi pulih kembali. Mereka mengingat kembali bagaimana semua orang di selatan mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi mereka ingin orang lain melihat dan mengetahui. Ketika mereka berbagi cerita, mereka begitu bahagia. Orang yang
pernah terlibat, penuh dengan rasa bersyukur, selalu berkontribusi. Dulu mereka bekerja keras dan berkeringat dalam bersumbangsi. Sekarang mereka merasa ringan dan tenang. Kenangan itu sangat menyentuh. Ini adalah contoh bagaimana kita harus belajar untuk menghargai setelah mengalami penderitaan. Jadi, kenali berkah pada diri sendiri dan tahu berpuas diri. Berkah dan kebahagiaan akan sesuai keinginan dan menetap selalu. Melihat sekumpulan orang ini benar-benar telah mengenali berkah dan tahu berpuas diri, selalu memikirkan bagaimana hendak menciptakan berkah bagi kerumunan orang banyak. Mereka telah amat berpuas diri akan diri mereka sendiri. Ingin agar semua orang lebih mengenali berkah dan lebih tahu untuk berpuas diri. Jadi ini dikarenakan dia berkah dan kebahagiaan akan sesuai keinginan dan menetap selalu. Melihat mereka saat ini telah sangat berpuas diri terhadap segala sesuatunya, bersumbangsi untuk kerumunan orang banyak dengan sangat bersuka cita. Yang semacam ini kita menuai buah dari benih yang ditabur, belajar dari benih sumbangsi kita masa lalu. Sebab dan kondisi ini seperti ini menggenggam jalinan jodoh ini untuk bersumbangsi. Sekarang yang mereka miliki disebut menuai buah. Memiliki yang berarti keberkahan ini. Semua yang telah dilakukan di masa lalu seperti ini dirangkul. Buah balasan ini berarti kebahagiaan, sukacita. Jadi kaya atau miskin, menderita atau bahagia diciptakan oleh batin. Akan mengetahui apakah itu miskin atau kaya, apakah itu menderita atau bahagia. Batin ini, orang yang kaya akan berpuas diri mengenali keberkahan. Berkah dan kebahagiaan akan menetap selalu. Jika orang pada awam saat bergabung untuk melakukan hal-hal tersebut, bukan semua orang adalah merupakan orang kaya. Dia mengeluarkan keahliannya, dia mengeluarkan tenaga, dia mengajukan cuti untuk supaya dia bisa bergabung, ikut bersumbangsi dan lain sebagainya, sehingga mereka telah menuai benih dan menerima buahnya. Orang-orang pergi bersumbangsi meskipun mereka bukanlah orang kaya. Mereka juga sangat bahagia. Ini semua diciptakan oleh batin. Satu kata kita ini mengatakan bahwa semua Buddha dari 3 masa segalanya diciptakan oleh batin belaka. Para hadirin semuanya haruslah bersungguh hati. Inilah maknanya menjadi bodhisatwa yang hidup di dunia. Saya, Master, katakan kepada mereka 6 paramita dan segala praktiknya dari kalian. Kalian sudah melakukan seluruhnya. Kalian adalah bodhisatwa dunia. Kalian berdana. Kalian semua berdana untuk menolong orang lain. Anda menegakkan sila, selalu taat akan sila dalam suci. Kalian tekun. Kalian semua sudah sangat berpengalaman. Sejak bergabung, kalian semua sangat tekun mendengarkan dharma dan melakukan perbuatan bajik. Tiada henti menciptakan berkah bagi masyarakat. Ini adalah ketekunan kalian. Kalian juga sangat sabar karena di dunia dari makhluk awam ini begitu banyak interaksi antara manusia. Masuk ke dalam kumpulan orang banyak tentu ada hal yang tidak sependapat. Juga tak kalah hendak melakukan suatu pekerjaan, harus mengatasi banyak kesulitan dan halangan. Segala macam rintangan diselesaikan semua. Ini adalah kesabaran. Jadi kalian juga telah berhasil menjalankan kesabaran. Yang lain, berdana, mentaati sila, bersabar, tekun, bersemangat. Semua sudah kalian jalankan. Tekun bersemangat, kalian semua tekun bersemangat. Bagaimana dengan samadhi? Saya memberitahu mereka samadhi kalian juga sudah memilikinya. Karena sangat teliti terhadap segala hal. Merenungkan dengan teliti. Para pengusaha sangat pintar membuat perencanaan dan relawan menjalankan misi juga sangat teliti. Mengetahui bagaimana kita memberikan bimbingan kepada orang lain. Mengetahui bagaimana hal ini harus dilaksanakan. Kalian merencanakan dengan teliti. Semua orang bekerja sama dengan harmonis. Harus melangkah ke arah mana. Setelah menetapkan tujuan lalu direnungkan dengan teliti. Ini juga telah kalian laksanakan. Maka ini yang disebut dengan samadhi. Samadhi, setelah memiliki samadhi, merenungkan dalam keheningan, merencanakan dengan seksama, tidak ada kekacauan. Dalam penjelasan akan samadhi, mengangkut kayu bakar dan mengambil air tiada lain adalah meditasi. Tidak ada tindakan yang kacau.
Jika dapat melakukan demikian, Anda memikirkan dengan teliti dan samadhi. Ini sudah disebut sebagai fokus atau samadhi, memusatkan pikiran kita untuk melangkah di jalan bodhisattva. 6 paramita dan segala prakteknya semua telah terpenuhi. Berdana, mentaati sila, bersabar, tekun, bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Kalian telah sangat banyak menerapkan kebijaksanaan di dunia ini. Semua orang telah menuntaskan 6 paramita ini. Walaupun kita masih berada di dunia ini, kita telah melampaui keberkahan duniawi. Setiap orang ingin menjadi bodhisattva, maka harus tekun bersemangat. Demikianlah secara sederhana saya menyampaikan kepada mereka. Maka kita semuanya harus bersungguh hati. Kita melatih diri di dunia, menciptakan berkah di tengah orang banyak. Kita melangkah di jalan bodhisattva. Kita sudah berhasil melaksanakannya. Mari kita melihat naskah sutra sebelumnya. Segala bunga di surga, Mandarawa Manjusaka, pohon parijata dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Segala istana di surga, baik tinggi, sedang atau rendah, dihiasi dengan berbagai bunga mustika dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Dari kata-kata yang kita dengar tadi, sekarang kita melihat naskah sutra yang seperti ini. Para dewa berada di segala alam adalah sedang menikmati. Tidak peduli berada di dalam lingkungan, tidak peduli dalam interaksi di antara sesama. Mereka di masa lampau ada membina kebajikan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi buahnya sekarang mereka berada dalam alam dewa. Juga sama ada alam tinggi, sedang, dan rendah. Tetapi bodhisattva sepenuhnya adalah kebajikan tertinggi, melampaui keinginan akan kekayaan dan kebahagiaan semacam ini. Mereka praktek di tengah jalan bodhisattva, masuk ke orang banyak melalui penderitaan, menyadari keberkahan. Kebahagiaan semacam itu bila dibandingkan dengan kesenangan yang selalu dinikmati para dewa di surga, mestinya lebih bahagia lagi, sebab mereka memperoleh kedamaian dan leluasa. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, kebun di surga, istana nan unggul, pemandangan dan aula dari Dharma menakjubkan, serta mereka yang menghibur diri di dalamnya dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Apakah para dewa sedang mendengarkan Dharma atau sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu indrawi, datang atau pergi, berjalan, duduk atau berbaring dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Ini juga sudah pernah dibahas. Lihatlah para dewa ini bagaimana mereka menikmati keberkahan. Mereka juga tidak terlepas dari keinginan untuk mendengarkan Dharma. Mereka masih tetap mau mendengar Dharma. Setelah mendengarkan, mereka juga memiliki satu aula dari Dharma menakjubkan. Mereka membahas Dharma di sana. Mereka tidak meninggalkan Dharma, sedang menikmati berkah mereka sebagai dewa. Mereka tiada henti mendengar Dharma lagi. Saat sedang mendengarkan Dharma saat sedang menikmati berkah surgawi mereka. Jadi, datang atau pergi, berjalan, duduk atau berbaring, sebelumnya sudah pernah dikatakan, ada menanam berkah maka akan tinggal di surga. Berkah habis maka akan terjatuh kembali ke alam kehidupan lagi. Alam manusia, neraka, dan binatang tetap sama, akan terjatuh lagi. Jadi jangan berpikir hendak menikmati berkah surgawi. Harus melampaui praktek jalan bodhisattva. Kita datang dan pergi dengan bebas leluasa. Datang kembali kita sangat puas. Bagaimana kalau pergi? Melihat penderitaan kita semakin menyadari berkah. Lihatlah orang yang miskin, kita pergi bersumbangsi. Ini adalah arah tujuan kita dalam praktek jalan bodhisattva. Selanjutnya bagian naskah sutra ini mengatakan pakaian yang dikenakan oleh para bidadari, aroma bunga bagus yang memperagung mereka ketika mereka berkeliling dan bermain-main,
bermain dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Begitulah seterusnya ke arah atas hingga mencapai alam surga Brahma. Para makhluk yang memasuki samadhi dan keluar dari samadhi dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Pakaian yang dikenakan oleh para bidadari dapat melihat dan mengetahuinya. Dikarenakan para dewa memiliki banyak berkah, pakaian yang dikenakan adalah baju berharga, pakaian berkualitas paling tinggi, pakaian yang dikenakan bidadari ringan dan lapang yang sangat nyaman, pakaian yang dikenakan oleh para bidadari. Selain pakaiannya sangat indah, bahan kainnya juga dari kualitas atas sangat indah, bahkan dapat menikmati aroma harum di sekeliling mereka. Aroma bunga yang sangat megah, bunga yang dapat dilihat di mana-mana. Bunga, tanaman, dan pepohonan semuanya sangat megah, dan taman serta pemandangan taman sangat indah. Di tempat tersebut berkeliling dan bermain-main. Di tempat tersebut memakai baju yang ringan dan lapang. Di antara bunga-bunga di dalam pohon bunga dan di sekitar pohon buah-buahan. Pemandangannya sungguh indah. Ada pemandangan yang tidak punya perasaan, tapi ada juga dewi yang mempunyai perasaan. Mengembangkan gaun ini di sana, bermain-main di sana. Coba kalian pikirkan, menikmati atau tidak pemandangan itu. Yang berperasaan dan tidak berperasaan bergabung di sana. Keadaan itu sangat indah, begitu indah sehingga bahkan hidung dapat mencium aroma yang indah dan megah ini. Inilah yang dimaksud dengan seorang praktisi. Jadi, orang-orang yang memupuk segala kebajikan di dunia akan terlahir di alam surga pada alam nafsu dengan mempraktikkan 10 perbuatan baik di dunia ini. Berkah yang didapatkan, direngkuh dan diterima, membuat mereka terlahir di alam surga pada alam nafsu, dikarenakan melekat pada nafsu pada penampilan menawan. Di hati mereka masih ingin menikmati, tetapi karena menciptakan banyak berkah, mereka terlahir di alam surga dengan nafsu mereka. Dikarenakan melekat pada nafsu pada penampilan menawan, makanya terlahir sebagai wanita. Mereka terlahir sebagai perempuan dikarenakan nafsu. Pakaian dia dikenakan dan aroma bunga bagus yang memperagung diri ketika mereka berkeliling dan bermain-main. Mereka akan tahu itu semua mencium aromanya. Berpakaian sangat ringan dan bermain di sana, menikmati sendiri dan bunga-bunga aroma yang berasal dari sekelilingnya sungguh sangat menyenangkan. Pakaian yang dikenakan oleh para bidadari, aroma bunga bagus yang memperagung mereka ketika mereka berkeliling dan bermain-main dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Orang-orang yang mumpuk segala kebajikan di dunia akan terlahir di alam surga pada alam nafsu yang disebut kama dhatu. Dikarenakan melekat pada nafsu pada penampilan menawan, maka terlahir sebagai wanita. Pakaian dikenakan dan aroma bunga bagus yang memperagung diri. Ketika mereka berkeliling dan bermain-main dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Aroma bunga dan pakaian melambangkan kebajikan penuh kebocoran. Ini hanya berfokus pada kenikmatan, baik itu pemandangan yang bagus, makanan baik, baju bagus, dan perhiasan berharga. Inilah kebocoran. Meskipun kita memiliki banyak berkah untuk dinikmati, saat berkahnya sudah habis, maka berkah ini akan bocor. Berkah yang kita ciptakan bocor setiap hari saat kita menikmatinya, hingga semuanya habis. Jadi ini kebajikan penuh kebocoran. Aroma bunga dan pakaian merujuk pada kebajikan penuh kebocoran. Menikmati balasan baik disebut sebagai bermain-main. Kita sedang menikmati buah balasan dari segala kebajikan yang kita perbuat di masa lalu. Namun semua yang kita nikmati saat ini telah bocor, mengalir keluar setetes demi setetes. Setelah kita selesai menikmati berkah hari ini, kita sudah menghabiskan berkah hari ini. Ini kita katakan seperti hari terus berlalu dan usia makin berkurang, ibarat ikan di kolam yang airnya semakin berkurang. Adakah kebahagiaan di sana?
Tetapi para bidadari ini tidak merasakan bahwa suatu saat mereka akan menjadi tua dan bahwa berkah mereka akan habis. Mereka hendak menikmati berkah selagi masih bisa. Mereka hanya ingin menikmati sendiri, jadi mereka tidak memikirkan hal lain. Hal apa yang sekiranya harus dilakukan? Kebanyakan pikiran dari wanita cenderung berfokus pada tubuh mereka untuk menyenangkan diri sendiri, maka mendandani tubuhnya seperti itu. Demikian para wanita itu, namun dikatakan demikian juga tidak adil. Pada masa awal suci terdapat beberapa pasang sepatu sulam, beberapa orang wanita yang mulai menapaki jalan bodhisattva ini. Semua tergantung dari niat pikiran kita. Begitulah seterusnya ke arah atas hingga mencapai alam surga Brahma. Para makhluk yang memasuki samadhi dan keluar dari samadhi dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Berawal dari alam nafsu atau kamadhatu hingga mencapai alam surga Brahma yang murni, demikian disebut sebagai seterusnya ke arah atas. Memfokuskan pikiran menuju kondisi samadhi disebut sebagai masuk. Bangkit dari samadhi disebut sebagai keluar. Dengan demikian memupuk kebajikan seperti ini bisa memupuknya hingga mencapai ke surga, menikmati kesenangan nafsu keinginan. Sebetulnya bila masih memupuk hingga ke kebajikan tertinggi dan kebajikan paling tinggi, semakin bajik lagi kebajikan itu, saking bajiknya hingga batin sendiri paham agar mesti melenyapkan nafsu keinginan. Batin tiada kerisauan melenyapkan keinginan. Dengan begitu mereka akan bisa merubah dirinya ke arah atas hingga mencapai alam surga Brahma, melampaui alam surga kesenangan nafsu. Surga yang ada keinginan untuk bersenang-senang, mereka bisa melampaui hingga mencapai surga Brahma. Surga Brahma usia di sana sepanjang tidak ada lagi kerisauan akibat keinginan seperti di alam rendah, sehingga mereka menjadi damai leluasa di dalam surga Brahma. Raja Brahma. Naskah di depan kita menyebut banyak hal tentang Raja Brahma. Kebahagiaan dari Raja Brahma adalah karena mengurangi kerisauan, melepaskan kerisauan yang kasar dan halus, tetapi mereka masih punya sedikit kerisauan atau kebingungan yang belum dilenyapkan. Mereka juga memohon dharma, namun mereka masih memiliki kebingungan yang belum dikikis. Jadi mereka juga membina diri memasuki samadhi. Memasuki samadhi berarti menenangkan batin, bersungguh hati merenungkan. Ketika mereka keluar dari samadhi, maka mereka berkegiatan, beraktivitas dalam kehidupan seperti ini. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Kehidupan mereka, kehidupan keluar dari samadhi dan sebagainya. Orang yang mencium aroma bisa mengetahui cara hidup mereka. Cara hidupnya seperti apa, bagaimana membina diri agar bisa ke surga Brahma. Kehidupan di surga Brahma ada meditasi, ada pemikiran yang sangat halus, ada yang membina diri, tetapi ketika mereka keluar samadhi, maka akan kembali ke kehidupan Brahma. Bagaimana cara hidup mereka? Kita yang mencium aroma bisa mengetahuinya. Ini adalah berawal dari alam nafsu disebut kamadhatu hingga mencapai alam surga Brahma yang murni. Surga Brahma adalah murni, hanya saja delusi itu belum terputuskan. Jadi sebagian besar adalah murni. Ini adalah kehidupan surga Brahma. Demikian disebut sebagai seterusnya ke arah atas. Begitulah berputar-putar dan bergerak ke arah atas. Oleh karena itu, memfokuskan pikiran menuju kondisi samadhi disebut sebagai masuk. Ketika pikiran sepenuhnya terpusat dan terhimpun menjadi satu, inilah yang mereka sebut sebagai samadhi, yaitu saat merenungkan dengan cermat. Saat mereka memusatkan pikiran mereka, inilah yang disebut sebagai masuk. Bangkit dari samadhi disebut sebagai keluar. Bangkit dari samadhi berarti setelah mereka selesai bersamadhi dan berdiri. Saat itu disebut keluar dari samadhi. Inilah saat di mana mereka kembali melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Ini adalah kehidupan Dewa Brahma. Tempat mereka tinggal yang paling utama adalah, yang saya maksud adalah saya berharap semua orang dapat melampaui alam dewa, melampaui keinginan makhluk surgawi untuk menikmati kesenangan dan bisa berlatih menuju jalan kebudaan. Saat kita berlatih di jalan kebudaan, kita dapat melihat
Raja Dewa Surga Brahma masih memiliki delusi karena mereka masih mengejar keinginan. Bagaimana cara mengikis keinginan? Sekarang mereka masih terus berusaha untuk mengikis keinginan sehingga di alam nafsu mereka masih memiliki banyak noda batin. Karena mereka masih memiliki keinginan untuk menikmati, mencari kesenangan dan menginginkan berkah. Namun apabila kita dapat melampaui ini semua, maka mereka akan dilahirkan di alam Brahma. Di alam Brahma mereka masih harus mencari Dharma untuk dapat mencapai kebudayaan. Oleh karena itu, kita di alam manusia hendaknya kembali memahami hukum karma. Bagi mereka yang telah menciptakan berkah, mereka akan menikmati kebahagiaan duniawi seperti mereka sedang menikmati kebahagiaan surgawi. Bagi mereka yang tidak melakukan kebajikan, mereka tidak akan dapat berkah. Bagi mereka dapat merasakan kesenangannya. Namun apabila kita tidak melihat penderitaan di dunia, walaupun kita memiliki berkah, kita juga tak akan dapat menyadari berkah tersebut dan masih merasa tidak puas. Jadi kita harus masuk ke tengah masyarakat dan mengikuti jalan bodhisattva. Tidak peduli apakah kita kaya, sedang atau miskin, kita semua dapat mengenali berkah kita sendiri dengan menyaksikan penderitaan orang lain. Jadi kenali berkah pada diri sendiri dan tahu berpuas diri. Berkah dan kebahagiaan akan sesuai keinginan dan menetap selalu. Jika kita mampu mengenali ini, maka kita akan mencari jalan bodhisattva dan mengikuti jalan menuju kebudayaan. Sebagai praktisi Buddhis yang mengikuti jalan bodhisattva, kita akan selalu yakin bahwa kita menuju ke arah yang stabil. Jadi menuai buah dari benih yang ditabur. Ketika kita memahami hukum karma, ketika setiap orang memahami prinsip ini, menuai buah dari benih yang ditabur, kaya atau miskin, menderita atau bahagia. Hukum karma berlaku untuk semua orang dan segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Jika kita memahami prinsip kebenaran ini, maka apapun yang mungkin kita nikmati di surga nafsu atau surga Brahma, pikiran kita tidak akan pernah goyah. Kita akan terus mengikuti jalan bodhisattva. Bahkan jika kita ingin menikmati berbagai hal, kita tidak akan pernah dapat menikmatinya tanpa berkah. Sekarang kita harus dengan penuh perhatian berusaha memahami penderitaan di dunia ini untuk meringankan penderitaan makhluk hidup, dan untuk selanjutnya dapat membabarkan Dharma. Dengan saling memahami Buddha Dharma, kita akan saling menyelamatkan dan membawa kemurnian ke dalam pikiran orang-orang. Ini akan menjadi surga di bumi, karena hanya dengan begitu kita dapat melampaui dunia dengan menapaki jalan bodhisattva. Saya berharap setiap orang dapat memahami ini secara mendalam, jadi kita harus selalu bersungguh hati.